Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan ke baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya. Siswa-siswi kelas 7 MTS Legok Jawa yang Bapak banggakan, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini, Ananda siswa-siswi kelas 7 sedang mengikuti kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah, dan kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang materinya tentang kegiatan belajar mengajar. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak adalah Dede Kusnandar. Sehari-hari biasa mengajar ilmu pengetahuan alam atau IPA. Baik, kita lihat ke materi kegiatan belajar mengajar. Pertama, matriks pembelajaran pada masa pandemi. Bukan hanya pada masa pandemi, pada matriks pembelajaran kali ini akan dijelaskan juga matriks pembelajaran pada masa normal. Pertama, jumlah mata pelajaran. Jumlah mata pelajaran di Madrasah Tsanawiyah tentunya lebih banyak dibanding jumlah mata pelajaran di SD atau MI. Di Madrasah Tsanawiyah terdiri dari 15 mata pelajaran dan 46 jam pelajaran per minggu atau dalam 6 hari dari Senin sampai Sabtu karena hari Minggu libur. Yang kedua, metode pembelajaran atau moda pembelajaran. Pada masa seperti sekarang, pada masa pandemi ada 3 moda pembelajaran, 3 opsi. Pertama, daring atau online. Yang kedua, tatap muka. Yang ketiga, perpaduan antara online dan tatap muka atau biasa disebut blended. Yang ketiga, waktu kegiatan belajar mengajar atau waktu pembelajaran. Waktu pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah pada masa normal 1 jam pelajaran terdiri dari 40 menit. Sementara di masa pandemi ketika pembelajaran tatap muka 20 menit saja 1 jam pelajarannya. Yang keempat, di Madrasah Tsanawiyah Legok Jawa juga biasa dilakukan pembiasaan. Beberapa pembiasaan diantaranya adalah salat duha sebelum pembelajaran dimulai dilaksanakan di masjid untuk putra, dan untuk putri dilaksanakan di madrasah dengan dibimbing oleh guru. Kemudian kita juga biasa melaksanakan tadarus Al-Quran dibimbing oleh wali kelas. Ada juga pembiasaan mengucap salam ketika bertemu guru, bertemu orang tua, atau bertemu sesama muslim, dan beberapa pembiasaan lain. Semua ini akan dibahas pada slide berikutnya. Baik, pada slide ini akan Bapak bahas mata pelajaran. Tadi Ananda siswa-siswi kelas 7 Madrasah Tsanawiyah sebelumnya sudah Bapak ungkapkan bahwa mata pelajaran di Madrasah Tsanawiyah ada 15. Nah, 15 ini seperti yang tampak di layar monitor. Pertama, Al-Quran hadis. Ada 2 jam pelajaran per minggu. Akidah akhlak 2 jam pelajaran per minggu, fikih 2 jam pelajaran per minggu, sejarah kebudayaan Islam atau SKI 2 jam pelajaran per minggu, dan bahasa Arab 3 jam pelajaran per minggu. Kelima mata pelajaran ini bagi Ananda siswa kelas 7 yang berasal dari SD tentunya hal yang baru, karena di SD tidak ada mata pelajaran ini. Nah, di Madrasah Tsanawiyah akan disampaikan kepada semua tanpa kecuali kepada semua siswa. Berikutnya, mata pelajaran lain ada PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3 jam pelajaran per minggu, matematika 5 jam pelajaran per minggu, ilmu pengetahuan alam atau IPA 5 jam pelajaran per minggu. IPA ini terdiri dari di dalamnya ada fisika, kimia, dan biologi. Ilmu pengetahuan sosial 4 jam pelajaran per minggu, bahasa Inggris 4 jam pelajaran per minggu.
Bahasa Indonesia 6 jam pelajaran per minggu, Penjaskes atau pendidikan jasmani dan kesehatan 2 jam pelajaran per minggu, seni budaya 2 jam pelajaran per minggu, TIK teknik informasi dan komunikasi atau prakarya 2 jam pelajaran per minggu, dan bahasa Sunda 2 jam pelajaran per minggu. Di sini ada dibahas TIK atau prakarya. TIK untuk kelas 7 dan kelas 8, sementara kelas 9 adalah prakarya untuk tahun pelajaran sekarang 2021-2022. Ini berbeda karena beberapa waktu lalu ada perubahan struktur kurikulum di MTS Depok Jawa. Baik, kita lanjutkan. Moda pembelajaran. Tadi sudah dibahas sedikit, sekarang akan dijelaskan. Moda pembelajaran ada 3 opsi. Pertama, full tatap muka atau 100% tatap muka jika keadaan normal atau jika keadaan pandemi sudah membaik atau sudah ada izin dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama dan pemerintah Kabupaten Pangandaran. Opsi kedua, moda pembelajarannya adalah daring atau online. 100% daring atau online jika dalam keadaan PPKM atau wilayah kita termasuk zona merah atau instruksi dari pemerintah kabupaten dan Kementerian Agama. Daring 100% melalui apa? Melalui biasa kita menggunakan Google Classroom atau bisa juga melalui e-learning madrasah atau bisa juga melalui WhatsApp dan beberapa media lain. Opsi ketiga, blended learning. Nah, blended learning ini perpaduan antara tatap muka dan daring. Ini bisa dilakukan juga jika keadaan misalkan sudah tidak terlalu gawat, tapi masih di masa pandemi. Kadang luring, kadang daring. Ini juga sama, kita mengacu kepada instruksi dari pemerintah. Kita lanjutkan. Waktu kegiatan belajar mengajar. Pada kegiatan belajar mengajar daring, seperti sekarang di masa pandemi, sehari itu hanya 3 mata pelajaran, bahkan hanya 2 mata pelajaran ketika di hari Jumat, ditambah dengan pembiasaan tahfiz Quran atau membaca Quran atau tadarus Quran di rumah masing-masing. Ini yang ditampilkan adalah contoh jadwal pelajaran daring untuk siswa kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Waktu kegiatan belajar mengajar pada masa pandemi bisa juga tadi dilakukan dengan tatap muka. Ketika tatap muka di masa pandemi, 1 jam pelajarannya hanya 20 menit. Sehingga di masa pandemi, pembelajaran bisa selesai sampai jam 11 atau maksimal sampai waktu duhur. Sementara jumlah kegiatan belajar mengajar 1 jam pelajaran pada masa normal itu adalah 40 menit. Di masa normal, siswa-siswi kelas 7, kelas 8, kelas 9 semuanya masuk jam 7 atau jam 7.15 dan biasa pulang menjelang jam 14. Itu ketika di masa normal. Lain dengan di masa pandemi, bisa selesai sampai jam 11 atau maksimal sampai waktu duhur. Ananda siswa-siswi kelas 7 MTS yang Bapak banggakan, berikutnya adalah kegiatan pembiasaan.
Tadi sudah dibahas, ada beberapa kegiatan pembiasaan yang biasa dilakukan. Pertama, salat duha atau sholat duha yang biasa dilakukan ketika masa normal tiap hari sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Dilaksanakan di masjid atau di madrasah, di masjid untuk putra dan di madrasah untuk siswi atau siswa putri dengan dibimbing oleh guru tentunya. Berikutnya adalah tadarus. Kegiatan ini juga dilaksanakan rutin di madrasah kita. Berikutnya, membaca Asmaul Husna. Nah, ini membaca Asmaul Husna juga termasuk kegiatan rutin tiap hari sebelum pembelajaran. Masih ada beberapa pembiasaan lain, misalkan mengucap salam kepada guru, orang tua, atau sesama muslim. Kemudian pembiasaan yang pasti dilakukan juga membaca doa sebelum kegiatan pembelajaran dan doa penutup juga sebelum pulang ke rumah masing-masing. Di masa pandemi, kegiatan pembiasaan ini tentunya dilakukan di rumah masing-masing ketika daring dan dibimbing oleh orang tua masing-masing. Siswa-siswi kelas 7 yang Bapak banggakan, pastinya sudah pada tahu bahwa alamat kampus MTS Legok Jawa terletak di Jalan Pacuan Kuda nomor 18 Legok Jawa, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Seperti tampak di foto dari samping depan, ini fotonya. Dan kegiatan pembelajaran sepenuhnya dilaksanakan di lingkungan sekolah. Ada beberapa kegiatan di luar lingkungan sekolah seperti study tour dan lain-lain. Tapi hampir 100 atau mayoritas dilakukan kegiatan pelajaran di lingkungan sekolah, di lingkungan madrasah. Penilaian. Nah, sekarang masuk kita pada penilaian di madrasah sanawiyah. Hampir sama dengan di SDMI, bahwa di madrasah sanawiyah ada beberapa penilaian juga. Pertama, penilaian harian. Ini dilakukan guru setiap akhir pembelajaran atau paling tidak di akhir bab setiap mata pelajaran. Yang kedua adalah penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester ini dilakukan setiap akhir semester ganjil. Sekali lagi, setiap akhir semester ganjil. Yang ketiga, ada penilaian akhir tahun atau PAT. Kalau tadi dilakukan di akhir semester ganjil, pas PAS. Kalau PAT dilakukan tiap tahun, tiap akhir tahun, di akhir semester genap menjelang kenaikan kelas. Berikutnya ada UM atau AN. UM itu ujian madrasah. Ini khusus ujian madrasah itu untuk kelas 9 dan dilaksanakan di akhir tahun pelajaran. Ada juga rencana, ini belum terlaksana, tapi program pemerintah untuk mulai tahun pelajaran ini akan ada AN, singkatan dari Asesmen Nasional. Rencananya dilaksanakan objeknya atau pesertanya adalah siswa kelas 8. Itu siswa-siswi kelas 7 yang Bapak banggakan, beberapa penilaian yang biasa dilaksanakan di MTS Legok Jawa. Selain penilaian ini, ada juga penilaian diri, ada juga penilaian akhlak, daftar hadir, dan yang lainnya. Itu juga termasuk pada penilaian. Itu tadi materi yang sudah Bapak sampaikan tentang kegiatan belajar mengajar di Madrasah Sanawiyah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tambah semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.